Peran teamwork dalam berorganisasi di era pandemi COVID-19 dibuat oleh Manuel Sani, NIM B100-180-027. Abstrak. Di tengah pandemi COVID-19 ini, banyak organisasi yang harus tetap melakukan sesuatu agar organisasinya tidak bangkrut. Organisasi didirikan untuk mencapai suatu kesuksesan. Dalam mencapai kesuksesan tersebut, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. Langkah-langkah tersebut juga akan berjalan lancar apabila adanya kerja tim atau teamwork yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai yang ada dalam organisasi tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui peran apa saja yang dapat dilakukan teamwork dalam berorganisasi selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan wawancara. Metode pengambilan data dengan mengambil data di pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian serta melakukan wawancara ke berbagai organisasi untuk menambah hasil dari penelitian ini. Wawancara di sini ditujukan kepada para petinggi organisasi dan beberapa karyawan. Semua data yang diperoleh dikompilasi, dianalisis, dan dikumpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan. Latar belakang. Dr. Lucy Morgan, seorang dokter pernafasan di Rumah Sakit Nepean di Kingswood, Australia, menyatakan penyakit corona dapat membunuh seorang melalui serangan. Kata Len Poston, MD, pejabat asisten dan direktur penerimaan di Banzhaf School of Medicine, Wright State University di Ohio, sejauh yang saya tahu belum ada kasus infeksi COVID yang terdokumentasi hanya dari menyentuh permukaan. Kebijakan yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo menyatakan pembatasan sosial berskala besar-besar atau PSBB di masyarakat dan bukan karantina wilayah. Alhasil, penetapan dari pemerintah tentang PSBB untuk melawan COVID-19 ini membuat berbagai organisasi menjadi tambah kesulitan dalam berbagai pergerakan di ranahnya. Karena dalam organisasi kegiatannya lebih banyak melibatkan kelompok bukan individu. Pengertian kerjasama tim. Menurut Andrew Carnegie dalam Kaswan 2017, kerjasama tim ialah kemampuan bekerja sama mencapai visi bersama. Menurut Ancona dan Caldwell dalam Aldi 2003, kerjasama tim terdiri dari berbagai fungsi yang disatukan dalam suatu pimpinan untuk melakukan sesuatu yang mendukung kegiatan keseluruhan organisasi. Davis dalam Hatta 2017, kerjasama adalah keterlibatan mental dan emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok atau berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan. Hal yang paling penting dalam strategi teamwork berdasarkan LIPI 2019 adalah komunikasi dengan 5 komponen penting sebagai berikut. Yang pertama, clear. Yang kedua, concise. Yang ketiga, complete. Yang keempat, courteous. Yang kelima, correct. Yang keenam, concurrent. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, memberikan solusi untuk mengembangkan teamwork dalam berorganisasi di era COVID-19. Yang kedua, untuk memotivasi dan mempertahankan produktivitas karyawan dalam berorganisasi di era COVID-19. Tinjauan pustaka. Subri 2002 menyatakan karyawan merupakan setiap orang penduduk yang masuk ke dalam usia kerja berusia di rentang 15 hingga 64 tahun atau jumlah total seluruh penduduk yang ada pada sebuah negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan akan tenaga yang mereka produksi dan jika mereka mau berkecimpung atau berpartisipasi dalam aktivitas itu. Kesimpulannya yaitu, karyawan adalah seorang atau sekelompok orang dalam rentan usia tertentu yang melakukan pekerjaan guna untuk memenuhi kebutuhan. Mangkunegara 2009-18, kinerja karyawan atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kesimpulan, kinerja karyawan adalah prestasi dari hasil kerja karyawan yang telah melaksanakan pekerjaan. Menurut Armstrong dan Baron dalam Abdullah 2014-51, kompetensi adalah dimensi perilaku yang ada di belakang kinerja kompeten yang menunjukkan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan perannya dengan baik. Kesimpulan, kompetensi itu adalah karakteristik dasar personel yang melaksanakan pekerjaan secara baik dan teratur. Metode penelitian. Pendekatan penelitian yaitu deskriptif. Yang kedua, jenis penelitian kualitatif. Sumber data primer dan sekunder, instrumen atau alat pengumpul data adalah wawancara dan literatur. Teknik analisis data ada yang pertama uji validitas, reliabilitas, normalitas. Yang kedua, uji regresi linier sederhana. Yang ketiga, uji korelasi. Daftar pustaka.
Sekian, terima kasih. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf.